Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah imajinasinya, sudah bisa menstop pikiran melanglang buana kemana-mananya, dan mudah-mudahan hari ini teman-teman sudah baik semua gitu kan. Kemudian teman-teman yang saya banggakan, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang sudah bergabung dengan channel saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang belum bergabung juga silahkan bergabung dulu. Kemudian yang mau WA dengan saya mangga. Kemudian yang mau telepon dengan saya juga mangga, ditunggu kabar baiknya dari teman-teman ataupun curhatannya. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau mengunjungi blogspot saya, yaitu udah di seundiblogspot.com. Kemudian yang mau berinteraksi dengan FB atau WA, yaitu Tupai Rumpun Bambu. Oke teman-teman, hari ini saya di sekolah memang ada kegiatan. Sekarang jam 4:30 ya, saya masih di sekolah, dan hari ini hujannya gede banget dan petirnya pun nyambar sana nyambar sini. Deg-degan saya ya, deg-degan. Akhirnya biasa kalau kita lagi panik ya begitu kan, orang normal pun kalau panik, angin gede terus petirnya juga banyak, saya deg-degan, agak sesak juga gitu kan ya. Dari itu mungkin saya harus pengalihannya dalam cara membuat video ini. Kalau misalkan diterusin nanti biasanya akan was-wasnya bener-bener gitu kan. Cuma saya nggak mau sampai terbawa seperti itu. Oke teman-teman, ini saya berdiri ya, nggak apa-apa, karena tripod saya dua-duanya rusak. Ini ditempelin di tembok sama saya pakai ganjel gitu kan. Nggak apa-apa lah, yang penting buat video. Nah kali ini saya akan ngebahas tentang kita jangan mendahului takdir, atau jangan mendahului haknya setelah kita nanti gitu kan. Karena begini teman-teman ya, saya aja ngerasain dulu ketika saya anxiety itu, saya itu selalu mendahului apa yang sudah ditentukan pencipta kita gitu kan. Kenapa ya ada rasa seperti itu? Saya pun dulu kaget ya, ngelihat perasaan saya dulu kan kaget. Kenapa saya katakan jangan dulu mendahului takdir? Kalau misalkan kita mendahului takdir ataupun diagnosa dokter, itu juga kurang baik ya teman-teman. Kan gini, saya nyeritain saya. Ketika saya anxiety itu teman-teman, ketika saya sakit kepala, saya udah dahulu itu kan diagnosa dokter ataupun takdirnya. Jadi jangan-jangan saya itu punya penyakit lain daripada asam lambung dan GERD ini gitu kan. Ternyata setelah kesini ya tetap aja GERD juga gitu kan. Terus nih kemudian mendahului takdir, kita sesak nih. Pokoknya kalau misalkan badan tidak nyaman, kacau, kita akan ngomong, jangan-jangan saya mati hari ini. Nah itu kan mendahului takdir ya, yang sudah ditentukan. Padahal kan kita jangan punya pemikiran seperti itu. Justru itu lebih mensugesti kita kepada hal yang buruk gitu kan ya. Nah kemudian selain daripada itu, makan nih. Dari segi makanan, kita ngobrol santai aja ya. Dari segi makanan, kita ngelihat makanan yang aneh ya, misalkan kita keluar rumah, kita ngelihat makanan aneh. Nih kalau saya makan ini, kayaknya nih jadinya begini. Nah itu kan sudah melampaui batas pemikiran gitu kan, sudah melampaui sesuatu hal yang kurang baik menurut saya gitu kan. Cuma saya ngerasain dulu gitu teman-teman, ngerasain banget gitu kan. Jadi saya itu selalu mendahulukan apa yang menjadi prediksi dokter, atau saya itu mendahulukan apa yang sudah menjadi takdir saya gitu kan. Kayak memprediksi kita mau loh, mati itu kan tidak bisa diprediksi teman-teman ya, kapan dan istilahnya dan bagaimana gitu kan. Kita berbicara secara logika saja gitu kan, secara akal kita sebagai manusia. Nah jadi kalau misalkan kita mendahulukan dari apa yang saya sebutkan tadi, biasanya akan menambah sensasi yang lebih kemudian ke kita juga akan menjadi kacau lagi, menebak-nebak sendiri ya istilahnya, itu akan menjadi
ya nggak enak lagi gitu kan, pikiran kita nggak enak lagi, kemudian sensasi biasanya muncul lagi gitu kan. Nah, mungkin dari pesan ini kepada teman-teman yang harus dilakukan, pertama, kita berjalan seperti biasa aja, berjalan seperti biasa, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, ataupun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu lebih baik. Kemudian melakukan aktivitas, perbanyak gerak. Ini penting nih, yang perbanyak gerak itu, perbanyak aktivitas. Nah, kemudian kita refreshing. Kemudian kalau ada sensasi boleh dirasakan, tapi jangan terlalu didrama gitu kan. Jangan terlalu didramatisir. Ya biarkan aja. Kemudian kalau misalkan ada panic attack, ya kita cuekan. Atau misalkan ada cemas, ya kita biasakan aja. Kalau misalkan kita mau makan, ya anggap aja makanan ini adalah vitamin ataupun ya sesuatu hal yang baik masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jangan mendahului apa diagnosa dokter dan apa kehendak Tuhan atau takdir itu sendiri. Ya, karena apa? Saya ngerasain teman-teman ketika saya anxiety ada perasaan seperti itu. Jadi saya selalu mendahului gitu kan kehendaknya, padahal itu kurang baik ya, sebetulnya kurang baik banget ya. Nah, cara-cara tadi itu teman-teman mudah-mudahan bisa menstop gitu kan anxiety teman-teman, kemudian juga menstop nebak-nebak teman-teman ataupun hipokondria teman-teman, keponya juga ataupun kepokondrianya gitu kan. Segera dihentikan seperti itu ya. Kalau misalkan kita masih ada perasaan seperti itu, biasanya merajalela teman-teman, menjadi-jadi gitu kan. Ya, kalau sudah menjadi-jadi begitu kan biasanya ke kitanya muncul berbagai macam sensasi ya. Kata saya ya gini loh. Kita harus buat peralihan itu, ketika ada sensasi datang, kita boleh minum air hangat. Kalau misalkan ketika kita lagi was-was juga, atau misalkan ada yang dirasa, boleh kita pakai fresh care atau apalah gitu kan, yang membuat kita memang bisa mengalihkan dari sensasi itu sendiri gitu kan, sedikit-sedikit lah. Kemudian kita juga bisa ya makan ataupun minum ataupun merubah kegiatan kita. Nah, itu kan hal-hal yang simple bisa dilakukan di rumah ataupun misalkan dibawa ke tempat kita kerja ya. Kalau misalkan kita selalu menghadapi sensasi itu dengan tebak-tebakan sendiri, kurang baik kayaknya teman-teman, kurang baik. Kemudian ke kitanya juga nanti bukannya to up gitu kan, malah to down gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menjadi publish diri kita sendiri gitu kan. Orang yang mungkin kita kan istilahnya berbedalah dengan orang yang normal pada umumnya gitu kan. Hanya dari pemikiran saja gitu kan, hanya dari rasa dan sensasi saja gitu kan. Sebetulnya kita sih kalau menurut fisik gitu kan, kalau menurut fisik itu kita sama dengan orang lain, tidak ada dalam bentukan yang aneh-aneh gitu kan, tidak ada dalam hal yang aneh-aneh, cuma ya ininya aja gitu kan yang berbeda gitu kan dengan orang lain ya. Jadi untuk itu silakan di stop dulu lah hal seperti itu. Kita bareng-bareng gabung dengan saya gitu kan, kita istilahnya komunikasi lewat jauh gitu kan. Insya Allah saya akan memberikan apa yang telah saya alami gitu kan, bagaimana kiat-kiatnya untuk menahan sensasi ini supaya tidak terjadi bertubi-tubi sama teman-teman di rumah gitu kan. Oke, itu saja ya. Oke, pokoknya tetap di rumah yang masih zona merah gitu kan. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya gitu kan. Jangan lupa 3M-nya ya, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan gitu kan, pakai sabun di air mengalir. Itu ya teman-teman. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, salam sembuh dong dari saya, Dadi Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.